Gimana kondisinya ketika bos kamu adalah ekstrovert dan kamu adalah orang yang introvert? Hey, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Dimas dan masih di playlist di meja kantor, yang berarti gue bakal ngomongin banyak hal tentang karir. Hari ini gue bakal cerita tentang sesuatu yang mungkin kalian jarang mengira bahwa ini bakal jadi salah satu hambatan dalam karir. Tapi tanpa sadar ternyata iya. Yaitu gimana kondisinya ketika bos kamu adalah ekstrovert dan kamu adalah orang yang introvert. Ekstrovert seperti yang kita tahu sendiri ya, biasanya cukup banyak bicara, talkative, komunikatif, dan biasanya mereka adalah orang yang menyerap energinya dari eksternal. Jadi mereka akan sering sekali ketemu, ngajak ngobrol, ngajak brainstorm, atau apapun lah, yang penting ketemu orang-orang lain in order to get a lot of spirit, bisa jadi knowledge, atau ide, apapun itulah gitu. Jadi mereka itu benar-benar orang yang mesti connect sama orang lain gitu. Introvert biasanya definisinya adalah orang-orang yang dapat energi dari diri mereka sendiri. Mereka justru lebih punya spirit kerja, idenya lebih keluar ketika mereka banyak menyendiri, banyak kontemplasi, banyak ngambil idenya dari proses mereka sendiri. Justru mereka biasanya nggak terlalu nyaman kalau mereka harus connect sama orang luar, sama orang lain, harus berbicara banyak hal gitu. Nah, ini kan kelihatan dua orang yang tipikalnya beda banget kan. Apa yang terjadi nih kalau misalnya kamu introvertnya dan bos kamu justru ekstrovert? Kebanyakan orang-orang mengira ini hubungannya nggak bakal works gitu. Dan dalam proses kerja ini bakal bertentangan. Tapi apa emang benar gitu ya? Coba kita pikirin lagi bareng-bareng ya. Siapa tahu ada jalan keluarnya. Yuk, gue punya beberapa poin yang bisa kalian terapkan. Nomor 1, selalu komunikasikan progres dan hambatan dalam sebuah pekerjaan. Kata kuncinya selalu. Jadi kalian-kalian yang introvert yang mungkin memang punya keterbatasan komunikasi, tapi paling enggak kalian pilih nih, progres dan hambatan. Setiap ketemu progres, kalian kasih tahu. Jadi mereka bos-bos kalian yang ekstrovert ini merasa tetap di-feeding informasi-informasi, terutama informasi yang positif. Itu bakal quote-unquote itu memberikan spirit yang lebih buat mereka. Dan ketika kalian punya hambatan, juga jangan langsung banyak dipendam. Kasih tahu, lempar dulu ke mereka. Walaupun pada akhirnya kalian yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi itu tadi, orang ekstrovert itu butuh banyak di-feeding informasi gitu, dari orang lain. Itu yang membuat jadi potensi energi mereka. Jadi hambatan pun kalian deliver, siapa tahu itu justru mereka bakal lebih appreciate. Karena itu tadi, mereka suka kalau orang lain kasih mereka informasi. Nomor 2, ekspresikan antusiasme kamu terhadap pekerjaan kamu. Nah, ini mungkin hal yang cukup berat untuk orang-orang yang introvert. Biasanya, even dia happy atau dia nggak happy, orang introvert tuh lebih senang keep itu untuk dirinya sendiri. Nah, tapi at least nih, kita belajar, kita deliver antusiasme kita itu ke bos kita. Walaupun misalnya deliver antusiasmenya ya tipikal orang introvert. Bukan yang berapi-api, bukan yang banyak omong, tapi kita harus belajar coba sampaikan. Misalnya kayak bos, atau misalnya Pak, gue tertarik banget nih mengenai hal yang jadi concern atau jadi materi kerja kita minggu ini gitu. Sesimpel itu aja, gak perlu harus berapi-api, sesimpel itu kita akan sampaikan ke mereka. Itu bakal jadi sesuatu yang meaningful banget buat mereka. Atau misalnya apresiasi terhadap apa yang dilakukan beliau. Bos, keputusan bos itu gue ngerasa sejalan banget karena dalam pikiran gue gitu juga harusnya menyelesaikan problem ini. Jadi antusiasme kita itu kita sampaikan. Nah, itu harus kita coba latih gitu. Nomor 3, jadi kalian harus obrolkan approach kalian dalam bekerja ke beliau supaya dapat jalan tengahnya. Nah, jadi orang-orang yang ekstrovert ini harus dikasih tahu juga dunia orang introvert. Jadi to manage their expectation lah gitu. Misalnya memang tipikal kalian tadi bukan orang yang talkative tadi, atau ya walaupun talkative itu atau komunikatif itu sebenarnya wajib ya di kantor ya. Tapi misalnya kayak ciri khas kalian yang quote-unquote nggak banyak bicara, itu kalian sampaikan ke mereka gitu. Biar mereka mengerti juga. Tapi saran saya tetap dibumbui
bahwa kalian itu tetap punya effort dan berusaha untuk menjadi orang yang cukup komunikatif kepada atasan kalian tersebut. Karena saya masih tetap memegang teguh prinsip, walaupun kalian pendiam, walaupun kalian itu adalah orang yang introvert, yang namanya komunikasi di kantor itu adalah wajib. Itu adalah sebuah keharusan dan itu juga alasan mengapa kita dibayar. 4. Kalau misalnya punya ide, jangan disimpan sendiri, segera dikasih tahu kepada atasan. Ini juga cara men-treat bos yang extrovert. Jadi brainstorm, lempar aja ide kalian ke mereka. Walaupun ide kalian itu masih mentah atau ide kalian itu quote-unquote memang kalian rasa masih belum tentu bisa berhasil, atau bahkan kalau kalian bangga sekali nih dengan ide kalian, sampaikan, ceritakan, ajak mereka brainstorm, minta mereka untuk kasih masukan. Mereka akan sangat happy sekali gitu. Nah, itu juga melatih kalian untuk menyampaikan ide-ide kalian yang biasanya orang-orang introvert itu agak sulit gitu untuk menyampaikan idenya tersebut gitu kan. Jadi setiap kalian punya ide, kecil, besar, sudah matang, belum matang, belajar untuk cerita ke mereka. Ini akan jadi something yang meaningful banget buat mereka. 5. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik karena atasan yang ekstrovert biasanya suka berbagi. Nah, cocok kan ini kalau misalnya kalian yang introvert, biasanya kalian itu lebih oke untuk mendengar dan menerima something dari orang luar ketimbang kalian dipaksa untuk berbicara. Kebetulan ketemu dengan bos yang doyan berbicara. Nah, biasanya apalagi kalau bosnya pinter nih ya. Ini menjadi berkah tersendiri buat kalian karena tanpa kalian minta pun, biasanya bosnya itu doyan cerita dan doyan kasih informasi yang kadang-kala sebagian besar dari situ berguna. Jadi kalau begitu, jangan ragu-ragu untuk kalau perlu minta ke dia. Minta dia ceritakan ke kalian, minta dia untuk ajarkan ke kalian semua ilmu-ilmu, semua informasi-informasi yang positif, dan pasanglah posisi mendengarkan. Mendengarkan, catat, terima sebanyak-banyaknya, filter kalau ada yang tidak berguna atau yang justru tidak bermanfaat buat kalian, tapi yang pasti serap ilmu dari bos extrovert ini. Nah, ini akan menjadi berkah banget buat kalian di karir kalian. Ya, seperti biasa video gue diedit oleh teman-teman dari Nice to Meet You Studio. Nice to Meet You adalah agensi kreatif yang memberikan solusi-solusi desain untuk kalian para entrepreneur ataupun pemilik brand. Nice to Meet You sendiri itu sudah membantu banyak sekali brand dari berbagai industri. Ambil contoh itu F&B, fintech, terus kesehatan, dan banyak lagi. Service Nice to Meet You sendiri itu berkitar pada branding, social media management, graphic design, illustration, motion, dan digital product design seperti UI UX. Dan kalau kamu mau tahu lebih lanjut, follow nice2meetyou.studio di Instagram atau cek aja nice2meetyou.studio websitenya. Nah, itu aja beberapa tips, ada 5 tips yang mungkin berguna dan bisa kalian para introvert manfaatkan apabila bos kalian adalah extrovert. Siapa tahu nanti ke depannya gue akan coba cari kesempatan untuk cerita sebaliknya, apabila kalian extrovert tapi bos kalian introvert. Nanti kita ketemu di babak lainnya cerita-cerita tentang karir di playlist di meja kantor. Oke? Sampai ketemu lagi dan jangan lupa sampaikan komen kalian, ide kalian di komen YouTube di bawah ini. Bye-bye.